الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها الناس جماعة رحمني ورحمكم الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, sesungguhnya mereka-mereka yang takut terhadap Rabb mereka dan mereka-mereka yang beriman terhadap ayat-ayat Rabb mereka serta mereka-mereka yang tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka-mereka yang melakukan amalan-amalan salih dalam keadaan hati mereka takut bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, ahumul ladzina yashrabuna al-khamr wa yasriqun, apakah mereka-mereka yang meminum khamr dan mereka-mereka yang mencuri? Qala la ya ibnat Siddiq. Maka Rasulullah SAW menyatakan, bukan wahai anaknya Siddiq, walakin humul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Bukanlah mereka, akan tetapi mereka-mereka yang mengerjakan salat, berpuasa dan bersedekah dalam keadaan hati mereka takut, khawatir tidak diterima amalan salih yang mereka lakukan. Maka demikianlah hendaknya setiap hamba ada pada diri mereka rasa takut, rasa cemas, khawatir tidak diterima amalan-amalan salih yang mereka lakukan di dunia ini. Dan demikian ini akan mengantarkan seseorang untuk bersegera di dalam mengerjakan amalan-amalan salih. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan di ayat setelahnya, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang yang bersegera, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dengan adanya kekhawatiran, rasa takut pada dirinya untuk tidak diterima amalan yang dia lakukan, maka dia akan bersegera menambah terus amalan-amalan salih yang mudah-mudahan amalan yang dia lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga dengan adanya rasa khawatir dan takut tidak diterimanya amalan salih yang dilakukan, ini bisa menjauhkan seorang hamba dari rasa ujub, merasa bangga terhadap amalan yang telah dia lakukan. Nama ayyuhal muslimun ibadallah. Dan di sana ada asbab, sebab-sebab diterimanya sebuah amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dari sebab-sebab tersebut adalah yang paling utama, yaitu
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, Allah tabaraka wa taala kisahkan tentang dua anak Adam. Watlu alaihim naba bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan bacakanlah kepada mereka tentang dua anak Adam yang mana keduanya melakukan sebuah amalan saleh, yaitu berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, dan diterima salah satunya dan ditolak kurbannya dari yang lain. Maka berkata dari anak Adam yang ditolak kurbannya, sungguh aku akan membunuh dirimu. Dan berkatalah dari anak Adam yang diterima kurbannya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala akan menerima kurbannya, itu amalan saleh dari orang-orang yang bertakwa. Maka bagaimanakah bentuk mewujudkan takwa Allah Subhanahu wa taala di dalam amalan saleh? Yaitu dengan seorang mengerjakan amalan ikhlas lillahi Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua bentuk perkara yang dapat mewujudkan takwa Allah Subhanahu wa taala di dalam amalan saleh. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, huwallazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Berkata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, ahsanu ay aswabuhu wa akhlasuh. Yang paling baik amalannya adalah mereka-mereka yang mengerjakannya ikhlas lillahi subhanahu dan sesuai benar dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada landasan dalil tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dalam hadis yang masyhur, hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang membuat perkara yang baru dari urusan agama kami ini, maka amalannya tertolak. Dan dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim secara bersambung dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq, beliau menyebutkan, man amila amalan, Rasulullah SAW menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada landasan perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka ini bentuk yang pertama untuk mewujudkan takwa Allah Subhanahu wa taala di dalam amalan saleh, yaitu hendaknya amalan yang dia lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula perkara yang kedua adalah hendaknya amalan tersebut ikhlas lillahi subhanahu. Dia lakukan semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ana aghna syuraka 'anil syirk man 'amila amalan asyraka fihi ma'a ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku tidak membutuhkan kepada sekutu-sekutu. Barang siapa yang melakukan amalan yang ditujukan terhadap sekutu, tandingan-tandingan Allah, maka aku tinggalkan amalan tersebut. Maka hendaknya amalan tersebut ikhlas lillahi subhanahu. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka beribadahlah, berdoalah kalian mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang hidup, yang tidak ada sesembahan yang berhak kecuali dirinya, maka beribadahlah hanya mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Katakanlah, sungguhnya aku diperintahkan untuk mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku diperintahkan untuk termasuk dari orang yang pertama kali berserah diri. Qala Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka manusia diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dua perkara yang dapat
diwujudkan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam amalan salih, yaitu ikhlas lillahi subhanahu dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya sebab yang kedua atau sebab yang lain dari sebab-sebab diterimanya sebuah amalan salih adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu dan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya an a'mala salihan tardah, wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin." Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'ada as-sidqil ladzi kanu yu'adun. Dan telah kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang mana ibunya telah mengandung dirinya dalam keadaan letih dan telah melahirkan dalam keadaan letih, yang mana masa mengandungnya dan menyusuinya selama 30 bulan. Maka tatkala ia telah tumbuh dewasa, telah mencapai usia 40 tahun, ia berdoa, "Ya Rabb, tunjukkanlah kepadaku untuk bersyukur kepadamu, untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmatmu yang telah engkau nikmatkan atau engkau berikan nikmat tersebut kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan perbaikilah urusanku dan kepada anak keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Dan aku bertaubat kepadamu serta aku termasuk dari orang yang menyerahkan diri. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat tersebut, berbuat ihsan kepada kedua orang tua dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ulaik, mereka itulah, nataqabbalu anhum, yang kami terima dari mereka, ahsana ma 'amilu, dari amalan yang terbaik yang mereka lakukan, yaitu amalan-amalan salih. Wa natajawazu an sayyi'atin, dan kami akan hapuskan, berikan ampunan terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan, sebagai bentuk janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, merupakan sebab dari sebab-sebab diterimanya sebuah amalan, yaitu amalan salih. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan berbuat baik kepada orang yang berbuat ihsan, sekalipun dia berlaku atau berbuat baik tersebut kepada binatang? Bagaimana jika dia berbuat baik kepada orang tua yang telah mengorbankan, telah memberikan kasih sayang kepadanya? Tentu balasan bagi mereka yang berbuat ihsan kepada orang tuanya lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, dari sekedar seorang yang memberikan atau berbuat ihsan kepada sesama makhluk, yaitu dari binatang. Sudah disebutkan dalam Sahihain dari hadis Abu Hurairah, yang Rasulullah SAW mengisahkan tentang seorang yang memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Dengan sebab ini, berbuat baiknya ia kepada binatang tersebut, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Maka bagaimana kalau dia berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya? Dan bagaimana juga Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentang besarnya hak kedua orang tua, dengan ia menyebutkan setelah hak Allah, berikutnya dia sebutkan tentang hak orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, hak Allah. Setelah itu dia sebutkan tentang hak orang tua, wa bil walidaini ihsana, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan tidak berlaku kasar, tidak berucap dengan ucapan yang keji, yang kasar kepada kedua orang tua. Demikian juga dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah dari setiap diri-diri kita melainkan pernah terjatuh dalam adz-dzunub, dalam dosa-dosa, dan sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala macam dosa-dosa yang kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Hadza wa astaghfirullah, innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi qada ala kulli makhluqin bil fana wa tafarrada bil 'izzi wal baqa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul asmaul husna wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh hudatul anami wa masabihud duja amma ba'd. Ayuhan nasu ibadallah. Berikutnya di antara dari sebab-sebab diterimanya sebuah amalan salih adalah adanya keselarasan, kesamaan antara ucapan dan perbuatan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'uh. Dan kepadanya terangkat ucapan-ucapan yang baik dan amalan-amalan salih akan mengangkatnya. Sebagaimana halnya kita mengucapkan dengan ucapan yang baik, yaitu dengan zikrullah, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, yang demikian ini akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala kita melakukan amalan perbuatan kita, anggota badan kita melakukan amalan-amalan yang salih juga. Tidak akan diterima ucapan-ucapan yang baik, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan salih yang dikeluarkan dari lisan-lisan kita manakala amalan anggota badan kita tidak beramal dengan amalan yang salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam ayat tersebut. Oleh karena itu berkata sekelompok dari ahlul ilm, la yaqbalullah minal 'abd an ya'tiya bi dzikrihi ma tadyi' fara'idih. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari hambanya, yaitu dari zikir, amalan-amalan salih yang dilakukan dari lisan-lisannya, manakala dia menyia-nyiakan faraid, kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya dia mengimbangi, manakala lisannya melakukan amalan salih, maka anggota badannya juga dia lakukan dengan amalan yang salih. Bahkan manakala lisannya mengucapkan dengan ucapan yang baik tapi amalannya menyelisihinya, dan demikian ini akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dengan kemurkaan Allah tabaraka wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, maka mengapa engkau mengucapkan dari ucapan yang engkau tidak mengerjakannya? Sungguh amat besar murka Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian ucapkan dari yang kalian tidak lakukan. Maka ini diantara sebab dari sebab-sebab diterimanya sebuah amalan, yaitu amalan salih. Di antara sebab yang lain pula, yaitu dengan niat yang salihah dan al-kasbut thayyib, hasil yang didapati dari hasil yang baik, yaitu manakala ini dalam bab amalan salih berupa an-nafaqah, berupa infak dan sedekah. Manakala seorang ingin diterima infak dan sedekah yang dia lakukan, maka hendaknya ia mendapati harta yang ia sedekahkan, yang ia infakkan dari hasil yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang baik dan tidak akan menerima kecuali dari hal yang baik. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyatakan, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya adalah zat yang baik di dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Seberapa besar harta yang kalian infakkan, harta yang kalian sedekahkan, manakala dari hasil yang tidak baik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Begitulah sebaliknya, sekecil apapun harta yang kalian infakkan, harta yang kalian sedekahkan, akan tapi dari hasil yang baik, dari hasil yang halal, Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya dan akan menumbuhkannya, membesarkannya, melipat gandakan pahala untuknya. Dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man tasaddaqa bi adli tamrah, barang siapa yang bersedekah setara satu biji kurma, min kasbin thayyib, dari hasil yang baik, perkara yang remeh tapi dari hasil yang baik, fa innallaha yataqabbalaha bi yaminih, sungguhnya Allah akan menerima sedekahnya tersebut dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan, menumbuhkan satu biji kurma ini sebagaimana salah seorang di antara kalian akan menumbuhkan anak kudanya, hatta takuna mithl jabal, sampai tumbuh besar seperti gunung. Dan demikian ini karena Allah Subhanahu wa taala nyatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, Allah akan membinasakan riba dan akan menumbuhkan
harta sedekah, akan melipat gandakan pahala dari sedekah-sedekah yang disedekahkan dengan hasil atau dari hasil harta yang thayyib yang halal. Fa nasallahu azza wa jalla bimannihi wa karamihi wa ihsanihi wa judihi an yu'izzal Islam wal muslimin wa yudhilla asy-syirka wal musyrikin